wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nihayatul Rohmah dengan NIM 61201230 Baik, dengan adanya video kali ini yaitu adalah untuk memenuhi tugas ujian tengah semester. Berikut ini adalah penjelasan untuk masing-masing poin yang bisa kita gunakan dalam koperasi, baik untuk kegiatan akademik, pelatihan, maupun forum organisasi seperti PMI. Yang ke-1 yaitu konsep dan teori dasar koperasi. Definisi koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau seorang ataupun badan hukum koperasi dengan melaksanakan kegiatannya pada prinsip koperasi serta sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan, yaitu berasal dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Ada juga di sini prinsip dasar koperasi. Yang pertama ada keanggotaan bersifat sukarela dan juga terbuka. Yang kedua, manajemen secara demokratis. Yang ketiga, pembagian SHU atau sisa hasil usaha secara adil sesuai kontribusi. Yang keempat, kemandirian. Yang kelima, pendidikan koperasi. Yang keenam, kerjasama antar koperasi. Nah, selanjutnya ada teori ekonomi koperasi, yaitu menolak dominasi kapitalisme dan monopoli pasar, serta mengedepankan kesejahteraan bersama, bukan keuntungan maksimal bagi individu tersebut. Kedua, aspek sejarah perkembangan di Indonesia. Pada masa kolonial, awal koperasi muncul sebagai respon terhadap eksploitasi ekonomi kolonial seperti praktik rentenir. Pada masa perintisan pada tahun 1908, Budi Utomo dan Serikat Dagang Islam mulai meningkatkan semangat kebersamaan ekonomi. Pada masa kemerdekaan pada tanggal 12 Juli 1947, Kongres Koperasi Indonesia pertama kali diadakan di Tasikmalaya. Tanggal ini kemudian diperingati sebagai Hari Koperasi Nasional. Pada masa Orde Baru, koperasi dijadikan alat pembangunan ekonomi rakyat, tetapi banyak juga yang mengendalikan negara, seperti top down. Pada masa reformasi hingga sekarang, munculnya koperasi digital, koperasi pesantren, koperasi pelajar, serta koperasi sektor kreatif. Yang ketiga, konsep pola manajemen koperasi, manajemen partisipatif, yaitu keputusan strategi diambil berdasarkan musyawarah anggota. Sistem demokrasi ekonomi, setiap anggota memiliki hak suara yang sama. Satu anggota yang berarti satu suara, bukan berdasarkan besarnya modal. Manajemen profesional. Nah, di sini manajemen profesional itu dijalankan oleh pengurus dan manajer koperasi yang kompeten, namun tetap bertanggung jawab kepada rapat anggota. Manajemen profesional dijalankan oleh ada juga pelaporan transparan, yaitu kegiatan keuangan, usaha, dan pembagian SHU yang wajib dilaporkan dan dipertanggungjawabkan setiap 1 tahun sekali. 4. Tujuan, fungsi, dan permodalan dalam koperasi. Tujuan koperasi yaitu adalah meningkatkan kesejahteraan anggota untuk ekonominya, berperan serta dalam pembangunan nasional. Fungsi koperasi. Fungsi koperasi itu adalah wadah simpan pinjam anggota, lembaga produksi bersama atau koperasi produksi, lembaga pendistribusian barang atau jasa, serta pengembalian harga barang dan jasa secara adil di pasar lokal. Selanjutnya, sumber permodalan. Nah, sumber permodalan ini biasanya adalah simpanan pokok wajib dibayar sekali saat menjadi anggota. Nah, ada juga simpanan wajib yang dibayar secara rutin, simpanan resiko.
dana cadangan SHU yang ditahan. Nah, yang terakhir adanya pinjaman dari lembaga keuangan. Yang kelima yaitu perangkat organisasi koperasi. Nah, rapat anggota, kekuasaan tertinggi dalam koperasi yaitu adalah menetapkan kebijakan yang utama. Pengurus dipilih dari dan oleh anggota bertanggung jawab menjalankan operasional. Pengawas. Nah, pengawas ini adalah mengawasi koperasi, memeriksa laporan keuangan dan aktivitas pengurus. Selanjutnya ada manajer atau staf operasional. Jika ada, membantu pengurus dalam kegiatan harian koperasi. Nah, untuk skema hierarkinya itu rapat anggota yang dilanjutkan dengan pengurus dan pengawas serta manajer lalu staf, seperti itu. Terima kasih. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.